Shalom adik-adik KKR se-GBKP. Nah, apa kabar nih adik-adik yang di rumah semuanya? Pasti adik-adik dalam keadaan sehat, Kak. Pastinya, Kak. Dan juga di sini kakak-kakak berdoa agar adik-adik tetap dalam keadaan sehat serta bersuka cita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan berkebaktian pada hari ini. Ya, betul, Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita kan, Kak? Iya, Kak? Kita perkenalkan dulu diri ya, Kak. Boleh. Oke, adik-adik di rumah perkenalkan nama kakak Kak Friska Bruginting dan juga di samping Nama kakak. kakak Kak Lia Tarigan. Nah, kakak ini dari GBKP Runggun Pasar Pasar 4 4, Selayang 2 Selayang 2 Medan, Medan. Klasis Pembangunan Medan Deli Tua. Nah, Kak, sebelum kita akan memulai ibadah kita kan, Kak, kita bilang sama adik-adik, Kak, bahwa nanti kalau kita mulai ibadah kita, adik-adik bernyanyi dengan semangat ya, Kak ya. Dengan sukacita tentunya. Benar, kan, Kakak. Dan jangan lupa adik-adik untuk disediakan Alkitabnya dan jangan mengganggu kiri dan kanan kakak, adik serta abangnya. Benar, Kak. Oke, kita mulai ibadah kita, Kak ya. Oke, Kak. Oke, kita angkat satu pujian, kita bertemu dalam kasih-Nya. Ayo adik-adik di rumah, silakan bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita muji Tuhan. Bisa juga sambil bertepuk tangan ya kali. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bersyukur dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di malam hari kami sudah melewatinya Tuhan, dan di pagi hari ini Tuhan kami dapat menghirup napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan, dari pertengahan, dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu Bapa. Buat kakak kami Tuhan yang membawa pujian dan membawa firman Tuhan, Engkau yang mengurapinya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebadan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kalia, kebaktian kita minggu ini bersama dengan adik-adik KKR se-GBKP. Oh, se-GBKP ya Kak ya? Ya, berarti ada yang di Kabanjahe, ada yang di Brastagi, ada yang di Kota Medan, ada juga yang di Pulau Jawa, Kalia. Berarti se-Indonesia Kakak? Iya, benar, se-Indonesia. Jadi, itu adalah tanda bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Karena kita tidak berkumpul, tapi kita bisa sama-sama untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Benar, Kakak. Untuk menyatakan Allah kita yang dahsyat, mari kita satukan hati kita serta kita angkat pujian kita, menyanyikan lagu Allahku dahsyat. Oke ya, adik-adik di rumah silakan berdiri. Kita bernyanyi Tuhan, kita bersorak untuk Tuhan. Sama-sama bersuka cita ya. Oke Kakak. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, surga bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Nah, adik-adik yang di rumah juga pernah merasakan kasih Yesus dan kebaikan Yesus dalam kehidupannya. Nah, kakak juga pernah merasakan kan, Kak? pastinya Kak, di mana kita sama-sama merasakan kasih Yesus yang sangat indah dan Benar, Kak. sungguh Ya, indah. benar, Kak. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu, Kak. Mari kita angkat pujian kita dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah dan Indah dan dilanjutkan dengan Meriah ukurku adikam cirem-cirem. oke, ayo Bang. Ini ada gerakannya nih kali. Dimana adik juga bisa ngeliat kita ya kali gerakannya. Oke. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari mana ya Kak? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, meriah kau ukurku adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Ha 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 he 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 ho ho ho. Sekali lagi, Bang. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Meriah ke ukurku adikam cirem-cirem. Ha 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 he 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 ho ho ho. Ha 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 he 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 ho 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 ha 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 he 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 ho ho ho. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus siapkan Alkitabnya, terlebihnya hatinya, biar bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, Kak? Untuk itu mari kita angkat pujian kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semuanya pasti berada dalam kondisi sehat ya.
Walaupun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita yakin kita bisa tetap beribadah ya adik-adik ya. Nah sekarang kita akan mulai ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Semua duduk yang rapi, lipat tangannya, ambil sikap berdoa, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah kami ini. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tetap turun di atas kami satu persatu. Tuhan menyertai kami walaupun kami berada di tempat kami masing-masing. Bapa, biarlah apa yang disampaikan kepada kami dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami. Dan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar apa yang disampaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati acara ibadah online kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, semuanya Alkitabnya sudah ada di depan ya. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita akan membukanya dari kitab Perjanjian Baru. Semuanya sudah ada Alkitab ya. Yuk buka Alkitabnya yuk. Ada yang tidak punya Alkitab? Pasti ada ya semua. Pegang Alkitabnya, kita baca. Bahan kita hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Oke, Matius 2 ayat 1 sampai 10. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita baca secara bersamaan ya adik-adik ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Demikian pembacaan firman kita, Alkitab kita hari ini. Jadi adik-adik, hari ini ya, tema kita itu adalah mengenai ahli, ya, ahli atau profesional. Ahli atau profesional. Nah, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ya, apa artinya bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya? Yaitu bahwa Tuhan memberikan pikiran kepada kita. Hal inilah yang membedakan kita berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, pikiran itulah yang harus terus kalian latih, sehingga dengan dilatihnya pikiran yang Tuhan berikan itu, kelak kalian akan dapat menjadi orang yang ahli atau yang profesional. Jadi dari pembacaan firman ini ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama,
bahwa pengetahuan itu sangat penting. Ya adik-adik ya. Kenapa pengetahuan sangat penting? Karena dengan pengetahuan kalian itu akan bisa menjadi seorang ahli. Bagaimana caranya untuk memperoleh pengetahuan? Apakah setelah kita lahir langsung kita menjadi orang pintar? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, pengetahuan itu kita peroleh melalui belajar ya, proses. Nah sekarang adik-adik kan masih sekolah, ada yang masih SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Gunanya kalian sekolah itu apa? Untuk memperoleh pengetahuan. Kalau kalian tidak sekolah, tentunya pengetahuan tidak akan bisa kalian peroleh. Nah pengetahuan inilah yang harus terus-menerus kalian asah, yang harus terus-menerus kalian latih ya, agar kelak pengetahuan ini bisa berkembang dan kemudian kalian menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya. Bagaimana dengan orang Majus? Orang Majus itu adalah orang yang ahli di bidang perbintangan ya adik-adik. Mereka bisa melihat bintang tanpa menggunakan teropong. Itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Mereka paham sekali akan bintang. Tanpa ada bantuan teropong. Kalau sekarang orang melihat bintang dengan bantuan teropong. Tapi kalau zaman dulu tidak ada teropong. Jadi mereka paham sekali. Oh bintang yang ini maksudnya. Kalau besarnya seperti ini maksudnya. Jadi mereka paham sekali. Apakah mereka memperoleh pengetahuan itu dengan cepat? Dengan gampang? Tidak. Ada prosesnya. Memiliki proses yang panjang. Mereka belajar, mereka tekun, mereka mempelajari, kemudian mereka paham dan akhirnya mereka ahli. Ya adik-adik. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebagai ahli waris Tuhan, itu kita diberikan Tuhan pikiran. Ya pikiran ini. Pikiran kita diberikan oleh Tuhan yang kita latih, yang kita asah. Kemudian pikiran tersebut, kreativitas tersebut akan menjadikan kita menjadi seorang yang ahli. Tentunya adik-adik pingin kan menjadi seorang yang ahli. Bagaimana rasanya menjadi seorang ahli? Enak sekali adik-adik ya. Kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tapi untuk menuju ke proses itu kita harus melakukan hal-hal yang menuntut kita untuk tekun, untuk rajin belajar, bukan bermalas-malasan. Jadi kalian ini kan daring di rumah. Nah adik-adik kadang-kadang ada yang malas belajar kan. Kalau dikasih PR dikerjakannya 2 hari kemudian. Terus disuruh belajar, kalau tidak ada PR tidak mau belajar. Itu membuat kalian menjadi yang malas, menjadi orang yang malas. Tapi kalau orang Majus ini mereka orang yang rajin sehingga mereka bisa menjadi ahli. Tentunya kalian mau kan menjadi seperti orang Majus ini kan adik-adik ya. Jadi kita harus tekun. Hal yang kedua yang ingin diajarkan kepada kita melalui tema kita hari ini itu adalah bahwa jika adik-adik telah memiliki pengetahuan, kamu harus mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat orang Majus ya adik-adik ya. Apa yang dia lakukan pada saat dia sudah bertemu dengan raja, pada saat dia sudah bertemu dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Raja yang lahir, tapi kok bisa di kandang domba? Seorang raja yang lahir, tapi kok bisa pakai lampin, dilapisi lampin, bukan kain mewah, bukan di kamar hotel, tapi di kandang domba. Kecewa nggak mereka? Tidak, karena mereka punya tujuan. Memang tujuan mereka bertemu sang raja, bertemu sang juru selamat, itu tujuan mereka. Dan pada saat mereka melihat ternyata rajanya seperti ini, dengan kondisi yang lahir di kandang domba, bukan di hotel, bukan di rumah sakit, dan dibaluti dengan lampin, bukan selimut yang mahal, mereka tidak kecewa. Tapi mereka tetap memberikan yang terbaik. Apa itu? Emas, perak, dan kemenyan. Mazmur dan kemenyan ya. Nah, bagaimana sukacitanya mereka pada saat mereka mempersembahkan itu? Mereka memberikan yang terbaik yang ada pada mereka. Sama juga dengan kita ya adik-adik ya. Jika suatu saat kamu menjadi seorang yang ahli, itu kamu menjadi orang yang pintar, ahli dalam satu bidang, contohnya bisa menciptakan suatu alat,
jadilah kamu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Apabila suatu saat misalnya adik-adik menjadi seorang dokter, contohnya ya ahli kan dalam satu bidang kan, ahli dalam mengobati satu penyakit, jadilah saluran berkat. Kamu bisa menolong orang dan kemudian kamu bisa menolong sesama kamu bisa menjadi yang terbaik, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan adanya kamu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Sama seperti orang Majus. Apa yang ada pada kita, apa yang ada pada orang Majus tadi diberikannya, yang terbaik yang dia berikan. Sama seperti kalian. Apa yang ada pada kalian, yang terbaik yang ada pada kalian, itulah yang kalian persembahkan kepada Tuhan. Karena hidupmu adalah untuk Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hidupnya itu dipergunakannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Jangan seperti Raja Herodes. Dia pura-pura mau tahu, tapi dia punya niat jahat. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Jadilah seperti orang Majus yang memang memiliki hati yang tulus untuk bertemu dengan juru selamat, untuk bertemu dengan raja tadi. Memang hatinya tulus. Jadi ketulusanmu lah yang menjadikan hidupmu jauh lebih bermanfaat. Jadi mulai sekarang coba siapa yang masih bermalas-malasan di rumah ya, siapa yang masih malas untuk ngikutin daring di sekolah, yang malas untuk mengerjakan PR, mulai sekarang kamu harus berubah. Gak mau kan jadi orang bodoh? Siapa di sini yang mau jadi orang bodoh? Gak mau ya. Tapi Kak, kami kan bosan di rumah terus. Boleh main game gak? Boleh, tapi ada waktunya. Jangan belajarnya 1 jam, main gamenya 10 jam. Jangan, belajarnya yang diperbanyak. Ada sisa-sisa waktu, boleh kamu pergunakan untuk main game. Tapi sekedarnya saja ya. Bukan itu prioritas. Prioritas kamu yang utama adalah belajar. Jangan setelah nanti masa pandemi ini tiba-tiba kita menjadi orang yang tidak pintar ya. Dan bagi adik-adik kakak harapkan kita bisa menjadi orang yang profesional. Apa itu profesional adik-adik? Profesional itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tindakannya, terhadap gagasannya, terhadap idenya. Apa yang kamu keluarkan pendapat kamu, apa yang menjadi gagasan kamu, apa yang menjadi ide kamu harus bertanggung jawab. Jangan pernah mengerjakan pekerjaan setengah-setengah karena itu bukan orang yang profesional. Jadi mulai sekarang tanamkan dalam diri kita untuk bisa menjadi orang yang rajin, untuk bisa menjadi orang yang tekun. Apapun yang menjadi talenta kamu, apapun yang menjadi hobi kamu, kreativitas kamu, jika diasah, jika dilatih dengan sungguh-sungguh, pasti akan menjadi sesuatu yang jauh bermanfaat, bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah buat Tuhan. Jangan buat menghancurkan pekerjaan Tuhan. Oke adik-adik, semuanya paham? Semuanya mau seperti orang Majus kan? Menjadi orang pintar, menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang bersemangat, mau kan? Semua mau menjadi orang yang pintar kan? Ada di sini yang mau orang bodoh? Ada di sini yang mau menjadi orang bodoh? Ada? Ada? Gak ada. Semuanya mau menjadi orang yang pintar. Oke? Jadi kakak berharap dengan firman kita hari ini kita terberkati. Kita bisa menjadi lebih baik lagi di masa-masa berikutnya. Dan kakak berdoa semoga adik-adik kelak dapat mencapai cita-citanya. Menjadi orang yang berguna bukan hanya bagi bangsa dan negara, tetapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan kepada kami Bapa dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak yang tekun, kami ingin menjadi anak yang rajin Bapa. Agar masa muda kami ini tidak sia-sia, agar kami bisa menjadi seperti orang Majus Bapa. Orang yang tekun, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang mengasihi Engkau.
Kami percayakan masa depan kami ini Bapak ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita tadi apa, Kak? Tema kita pada hari ini Ya. adalah profesional atau ahli. Di mana adik-adik yang di rumah, kata profesional atau ahli di mana kita harus tetap seimbang baik dalam persekolahan dan juga dalam firman Tuhan. Jangan ada alasan kalau misalnya mau saat teduh pagi-pagi gara-gara terlambat bangun, gara-gara banyak PR itu jadi dikesampingkan. Jadi Berarti semuanya balance harus ya, Kak, ya? seimbang. Iya benar Kak. Oke, Kak, yuk. Oke adik-adik, jangan lupa untuk tetap membaca firman Tuhan dan juga semangat dalam persekolahannya ya. Oke, nah kita akan mengumpulkan persembahan ya, Kak, ya. Benar kali ya. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan jangan lupa di mana Kak diletakin Di tangan persembahannya. kanan ya, Kak, ya. Jangan uangnya dikucek-kucek ya, Kak, ya, tetapi disusun rapi ya, Kak, ya. Benar kali ya. Oke, Kak. Untuk mengumpulkan persembahan kita, mari angkat lagu pujian kita dengan menyanyikan lagu Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Dengan ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Oke, adik-adik yang di rumah, kita berdoa ya untuk berdoa persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat persembahan yang kami berikan Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan dan kebangunan roh gereja-Mu Bapa. Buat orang tua kami Tuhan, Engkau memberikan kesehatan dan memberikan rezeki agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah kali ya gak terasa kebaktian kita hari ini sudah sampai di ujung acara nih Kak Ali. Nah, adik-adik juga harus ingat ya Kak ya, minggu depan harus ikut gereja secara online. Lalu yang pentingnya Kak, harus adik-adik jaga kebersihan. Jaga kebersihan dengan cara rajin cuci tangan. Ya, memakai Kemudian kalau masker. keluar pakai masker dan juga jangan lupa untuk membawa hand sanitizer-nya. Benar Kak. Tapi yang utamanya kan Kak, kita harus berdoa Kak. Kemana-mana kita harus berdoa ya Kak ya. Benar Kak, untuk meminta pertolongan sama Tuhan. Benar Kak. Nah, kita akan mengakhiri kebaktian kita ini dengan satu pujian, yaitu Tuhan Yesus baik. ya Tuhan Yesus baik. Walaupun sudah berakhir kita tetap suka cita ya Kak Ali. Benar Kak. Ayo semangat ya Kak, kita bernyanyi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap pujilah kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Bayangkan Kak. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mengingatkan kita ya Kak. Pastinya Kak. Hari berganti hari, tetap pujian kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami telah sampai ke penghujung kebaktian kami. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat renungan Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya ya Bapa, renungan dan juga firman Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, di sini juga berdoa untuk persekolahan adik-adik kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persekolahan adik-adik kami, Engkau tambahkanlah semangat bagi mereka, Engkau tambahkan sukacita bagi mereka ya Bapa untuk dapat lebih semangat kita untuk dalam persekolahannya. Serta ya Tuhan, di sini kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Engkau berkatilah kedua orang tua kami. Kiranya Bapa Engkau berkati kesehatan mereka dan juga Engkau berkati setiap pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan. Engkau lancarkan setiap usaha dan juga pekerjaan mereka. Serta ya Bapa, di sini kami juga berdoa untuk dapat sama-sama lebih fokus dalam kesehatan kami. Tuhan, berikanlah kami kesehatan yang full, berikanlah kami juga untuk dapat kesadaran dalam menjaga kebersihan diri kami, untuk dapat menghindari hal-hal yang dapat membuat kami terjangkit dari COVID-19. Tuhan Yesus, di sini kami juga berdoa untuk kebaktian kami minggu depan. Kiranya Bapa Engkau yang berkati kami, Engkau kumpulkan kami ya Tuhan kembali dalam kebaktian kami di minggu depan, agar kami sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, haleluya, amin. Teman-teman, adik-adik semuanya, mari kita sama-sama untuk mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap berbaktian di minggu depan di YouTube channel yang sama, di jam yang sama. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tuhan Yesus memberkati.